Halo, selamat datang di review One Piece chapter 1004 Serbatang Production. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingatkan untuk teman-teman untuk membacanya di Manga Plus, di situs mangaplus.shueisha.jp. Dan kali ini juga ada konten berbahasa Indonesia di khusus manga One Piece di Manga Plus. Jadi mari kita support situs legal. Oke, chapter 1004 ini berjudul Kibidango. Tentu kita tahu maksudnya itu tertuju pada kemampuan Tama yang menghasilkan Kibidango yang bisa membuat binatang-binatang menjadi jinak kepadanya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di chapter 1004 ini. Ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pembelotan gifter. Kita tahu jumlah gifter di chapter 700. Perkiraan Law saat itu gifter berjumlah 500 orang. Tapi itu kondisinya beberapa bulan yang lalu dari timeline di chapter 1004. Artinya besar kemungkinan jumlahnya tuh lebih banyak dari 500 karena pasti ada penambahan kan. Mungkin jadi sekitar 1000, itu juga maksimal 1000. Tapi dengan pembelotan gifter akan langsung membalikkan keadaan, saya pikir enggak juga ya, karena perbandingan jumlah mereka tuh saat ini sangat jauh. Dari Kaido mereka itu total berjumlah 27.000 pasukan, sedangkan dari Luffy dan kawan-kawan hanya sekitar 5.000 versus 27.000. Pun kalau gifter berbalik arah, jumlahnya menjadi 6.000 versus 26.000. Tentu dengan asumsi jumlah gifter itu 1000. Tentu ini masih jumlah yang sangat sedikit ya. Tapi apapun itu, pembelotan gifter ini akan menjadi angin segar buat aliansi Kozuki dan Luffy. Pertama saya ingin menjelaskan konsep dari gifter. Gifter itu dihasilkan dari smile user. Smile itu bahan dasarnya adalah buah yang ditanam oleh Tontata ditambah dengan SAD buatan si ini Caesar. Kita tahu di arc sebelumnya ada tank-tank besar yang dikirim Caesar itu produksi SAD-nya di Panghazard dan diangkut ke Dressrosa, dan SAD itu dibuat sebagai pupuk, semacam pupuk atau pengairan untuk buah-buah tanaman Tontata. Nah, dari buah-buah yang ditanami Tontata itu 1/10 menghasilkan buah dengan polkadot yang sempurna. 1/10 dari buah-buah yang ditanam Tontata menghasilkan smile. Dan smile yang dengan polkadot sempurna tadi 1/10 baru menghasilkan smile user. Ketika menjadi smile user juga semacam ada pemisahan yang jelas antara diri pemakan buah dengan konstrantat zoan buatannya. Jadi ada semacam dua kepribadian di situ. Nah, karena ada pemisahan yang jelas antara hewan dengan manusianya,
disitulah celah bagi Kibidango buatan Tama berhasil menjinakkan Smile User dari karena asimilasinya tidak sempurna, tidak sesempurna zoan alami, makanya Smile User mudah ditaklukkan oleh kekuatan Tama yang punya kemampuan menaklukkan hewan buas. Nah, ada yang unik lagi dari Kibidango buatan Tama. Selain dia bisa menjinakkan gifter dan hewan-hewan buas, Kibidango ini memulihkan kembali stamina gifter yang sebelumnya telah habis dan telah dikalahkan. Luka-luka mereka cepat pulih, staminanya cepat pulih, dan itu bisa menjadi tambahan kekuatan buat ini aliansi Kozuki. Ada satu scene yang menyebutkan kalau Tama ini berharap Wano dipimpin oleh Momo. Apa ya, semacam hint mungkin kalau Tama akan jadi istrinya Momo, mumpung mereka sama-sama 8 tahun. Tapi ya ini One Piece, jarang terjadi romansan. Nah, poin kedua itu saya ingin bahas antara SHP melawan Tobi Roppo. Di chapter 1004 ini ada dua yang diperlihatkan, Nami Usopp versus Ulti Page One, mereka masih kejar-kejaran, dan Franky versus Sasaki. Pemasangan antara Sanji dengan Black Maria akan berpisah di sini karena kita tahu Black Maria di akhir chapter akan menuju ke ruang penyimpanan harta karun. Artinya Sanji tidak lagi melawan Black Maria. Seperti yang kita tahu, itu bukan lawan yang baik untuk Sanji, karena Sanji nggak akan mungkin melukai wanita kan. Terus pertarungan antara Franky dengan Sasaki itu menurut saya keren ya. Si Franky itu dari dulu emang harusnya dapat lawan yang sepadan, yang sekuat ini. Ketika mereka bertarung 1 lawan 1, Franky bisa dibilang cukup unggul. Dia bisa menghentikan serudukan dari Sasaki dalam mode Zoan fullnya, dan dia punya bantingan yang hebat, teknik sumo yang hebat Franky itu, dan dia juga punya senjata-senjata yang dengan daya destruksi yang tinggi. Akhirnya gerombolan Nami dan Usopp dan Tama dan Gifter yang telah membelot bertemu dengan Franky dan Sasaki. Bawahan-bawahan Sasaki yang merupakan Gifter akhirnya juga berbalik arah mendukung Tama. Akan di akhir scene mereka itu kan kita lihat Sasaki kena tebasan Franky. Penamaannya unik kalau menurut saya, V/V Victory Flash, karena bentuknya V ya, keren lah. Terus yang ketiga, simbol mata. Nah, ini bagian yang menarik nih. Simbol mata ini nih, kelihatan nggak ya? Nah, simbol mata ini. Nah, sebelumnya saya pernah bahas kalau simbol mata itu
ada di kelompok bajak laut Hushu. Ternyata itu bukan hanya simbol. Si simbol mata ini juga berfungsi seperti CCTV. Dia bisa merekam, dia bisa merekam visual, bahkan dia juga bisa merekam audio. Seperti yang ditunjukkan oleh Black Maria, katanya kalau Sanji meneriakkan nama Robin, maka suaranya akan sampai ke Robin. Artinya si simbol ini punya kemampuan merekam audio. Nah, apakah ini kemampuan buah iblis? Sepertinya bukan, tapi sepertinya ini sih teknologi ya. Tapi teknologi dengan bentuk yang simple. Dia hanya berupa kertas ditempelin di muka. Pernah ada nempel di kucing sebelumnya, terus di chapter kali ini nempelnya di tikus. Artinya di tiap objek yang ditempelin ini, tempelin si kertas dengan simbol mata tadi, bisa merekam apapun di sekitarnya. Nah, mungkin simbol ini berkaitan erat dengan Hushu. Entah itu teknologi yang diciptakan oleh Queen. Yang kita tahu Queen kan ilmuwannya di Beast Pirate ini. Tapi ada yang sedikit aneh di sini. Di chapter 1003 kita lihat ada perempuan dengan kertas bersimbol mata ini bersama dengan si Pinol di suatu ruangan. Kemungkinan itu ruangan khusus Tobiropo. Seperti yang kita tahu, Tobiropo itu punya ruangan khusus di Onigashima. Kita lihat ada si Sasaki, ada si Black Maria yang punya ruangan khusus. Nah, kemungkinan si Pinol tadi berada di ruangan Hushu. Tapi kalau dari melihat gelagatnya, bajak laut inti Kaido ini tidak tahu keberadaan dari si Pinol. Karena itu ada kemungkinan Hushu ini membelot. Karena dia berhubungan dengan si Pinol tanpa melibatkan Kaido. Nah, di chapter 1003 kemarin terang-terangan tuh anggota si Pinol bilang bahwa dia senang bajak laut saling menghancurkan satu sama lain gitu. Dan dia nggak mau membantu salah satu pihak sama sekali. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari hasil peperangan ini. Lalu itu tadi soal simbol mata. Dan terakhir saya ingin bahas tentang perempuan yang berada di ruangan penyimpanan harta karun Beast Pirates. Kita tahu ruangan ini adalah ruangan yang pernah didatangi Law. Law menandai lokasinya. Dalam sekejap dia memindahkan Akazaya 9 ke ruangan itu dari atap. Dari kita beberapa chapter yang lalu ketika Luffy akan bertarung melawan Kaido dan Big Mom. Apakah Law pernah berjumpa dengan perempuan ini? Mungkin sebelumnya berjumpa ya. Dan Law sengaja mengirim Akazaya 9 ke perempuan itu yang berada di ruangan penyimpanan harta karun. Perempuan itu kalau dari siluetnya terlihat seperti Toki, istri Oden. Lantas kemana Toki selama 20 tahun ini? Kalau dia berada di Wano, tentunya dia akan terhubung kan dengan entah itu
Kojiro, atau siapa, si blacksmith itu Tenguyama. Tapi dari yang terlihat selama ini, kelihatannya nggak ada kontak sama sekali selama 20 tahun ini antara Toki dengan mereka, dengan aliansi Kozuki. Jadi kemungkinan setelah Toki bersumpah 20 tahun lagi akan 9 orang akan datang dan menghancurkan Orochi dan Kaido gitu kan. Dia bersumpah di tengah kobaran api itu. Kemungkinan dia menghilang ke 20 tahun mendatang dan tibalah di hari ini. Dan perlu kita ketahui bahwa kemampuan Toki itu nggak bisa benar-benar akurat menentukan di mana dia mendarat gitu. Dia mendarat 20 tahun kemudian, tapi pendaratannya tuh berbeda beberapa bulan dari Kinemon dan kawan-kawan. Karena itu saya menangkap bahwa pelompatan waktu yang dilakukan oleh Toki ini tidak bisa diaturnya dengan sangat akurat, dengan waktu yang misalnya tanggal 3 Februari 2040 dia nggak bisa menentukan sedetail itu. Termasuk ketika dia melompati waktu selama 800 tahun, dari 800 tahun sebelumnya ke 28 tahun yang lalu kan, ketika Oden bertemu Toki. 29 apa 30 tahun yang lalu ya? 30 tahun yang lalu. Di awal Oden keluar dari Wano kan. Mungkin Toki ini pada ingin melompat untuk 20 tahun yang mendatang. Untuk saat ini, bukan 20 tahun yang mendatang. Untuk waktu saat ini, karena terlihat bahwa polanya mereka tuh ingin mendatangi reinkarnasi dari Joy Boy. Kita tahu pada 30 tahun yang lalu itu ada Roger, tapi ternyata waktunya tidak pas karena Poseidon belum ada saat itu. Saat yang pas fajar yang dinanti-nantikan oleh orang-orang ini, ya saat Poseidon sudah siap, saat Uranus sudah siap, saat Pluton sudah siap. Nah disitulah waktu yang dituju oleh Toki. Oke, saya pikir cukup sekian, sudah 18 menit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus update dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Salam.